Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sebastian dari kelompok 2.1 dengan akhiran NIM 28. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat langkah-langkah pengerjaan pada soal 1 modul 3, yaitu membuat dan memodifikasi objek 2 dimensi. Langsung saja kita buka AutoCAD-nya. Di sini sudah ada, kita akan membuat lembaran baru, yaitu dengan cara klik New. Di sini sudah terdapat lembaran baru. Kemudian kita mengetikkan untuk mengatur scale-nya dengan mengetikkan units. Kemudian kita pilih precision-nya, yaitu 0,00, 2 angka di belakang koma dengan tipe desimal. Kita klik OK. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu dengan membuat garis secara horizontal, yaitu sepanjang 160 mm. Kemudian pada sisi ujung kiri dan ujung kanannya kita buat garis dengan diameter, kita buat lingkaran dengan diameter 20 dan diameter 35, serta yang terakhir yaitu diameter 50. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada sisi kanan atau ujung garis kanannya. Kita membuat lingkaran 20 dengan diameter 20, diameter 35, kemudian yang terakhir diameter 50. Setelah itu kita akan membuat sebuah busur pada ujung lingkaran tersebut dengan menu arch, kemudian tool, star and radius. Kita klik ujungnya. Yang kita masukkan yaitu radiusnya sebesar 167,5, begitupun pada lingkaran bawahnya dengan radius yaitu radius 167,5. Kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan membuat garis secara vertikal ke atas pada titik midpoint garis horizontal tersebut. Kita tarik garis ke atas yaitu sepanjang 110 mm. Kemudian kita akan membuat lingkaran pada tinggi 52 mm dengan cara kita menggunakan tools polyline untuk membuat garis bantu ke atas 52 mm, kemudian ke samping kanan yaitu 2 mm untuk membuat garis bantunya. Kemudian kita akan membuat lingkaran yaitu yang berradius 13 mm dengan radius 13 mm. Kemudian pada bawahnya kita akan buat lingkaran dengan radius 25 mm. Setelah itu kita akan membuat lagi sebuah lingkaran di sini yang kita memakai tool circle diameter dengan diameter 40 mm. Kemudian kita klik OK. Kemudian pada sisi lingkaran tersebut kita akan membuat kubus agar nanti kita bisa melakukan polar sebanyak 12 buah. Kita menggunakan tools rectangle. Kemudian kita buat kubus persegi dahulu. Kita masukkan untuk lebarnya yaitu 5 mili, kemudian untuk panjangnya yaitu 5 mili. Kemudian kita klik kanan, kita pindahkan. Kemudian untuk ujung dari sisi persegi tersebut kita akan pindahkan ke bawah lagi hingga mencapai sisi lingkarannya. Kita klik pada endpointnya, kemudian kita paskan ke sisi lingkarannya. Setelah itu kita akan trim untuk garis yang melebihi lingkaran tersebut. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan polar pada persegi tersebut. Kita klik objek persegi tersebut, kemudian kita pilih menu. Pada modify kita cari yaitu polar array. Kemudian kita klik, kemudian kita klik titik tengah dari lingkaran besar tersebut.
Kemudian kita masukkan untuk itemsnya itu sebesar 12 buah. Baik, setelah jadi seperti ini, kita juga akan membuat sebuah lingkaran lagi. Kita menggunakan offset saja. Kita offset yaitu sebesar 7,5. Baik, seperti ini. Kemudian maaf, salah. Kita akan membuat lingkaran, yaitu dengan radius. Kita menggunakan radius bukan diameter. Kita menggunakan radius 35. Radius 35 meter. Nah, di sini kita akan membuat garis bantu untuk membuat lingkaran seperti persegi tersebut. Pada tarik midpointnya dengan panjang 15 mm dan sudutnya itu 60 derajat. Setelah jadi seperti ini, kita akan membuat lingkaran. Pertama kita akan membuat lingkaran kecil terlebih dahulu, yaitu yang beradius 5 mm. Kemudian kita akan membuat lingkaran yang berdiameter itu, sebelumnya kita lakukan polar dulu untuk lingkaran tersebut. Kita klik link objeknya, kemudian kita pilih menu polar array, kemudian ke titik tengah dari lingkaran besarnya kita klik. Di sini kita menggunakan 6 buah lingkaran seperti default pada polar array. Kita klik OK. Kemudian kita akan membuat satu lingkaran besar lagi, yaitu kita memakai diameter, circle diameter. Kita klik saja, yaitu kita masukkan besarannya itu sebesar 15 mm. Kemudian kita klik, kita lakukan polar lagi. Kita klik objeknya, kemudian kita pilih polar dan klik titik tengah dari lingkaran besar tersebut. Kemudian close array. Dan langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan membuat lingkaran besar lagi di luarnya dengan cara kita offset saja terlebih dahulu. Kita offset yaitu sebesar 7,5. Baik, setelah ini kita membuat lingkaran lagi, yaitu dengan circle radius. Di sini kita titik tengahnya sama seperti lingkaran kecil tadi. Kita masukkan radiusnya, pada kali ini kita memakai radius 15 mm. Kemudian kita lakukan polar lagi, polar array. Kita klik objeknya, kemudian pilih polar array. Kemudian arahkan kursor ke titik tengah lingkaran besar, klik, maka akan jadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita dengan trim supaya membuat garis atau supaya membuat objek tersebut lebih terlihat jelas. Untuk langkah trim awalnya itu kita pisahkan dulu objek yang ada dalam sini menjadi satu-satu dengan cara kita blok terlebih dahulu. Kita blok. Setelah itu kita klik export. Bentar, maka akan secara otomatis pada bagian-bagian yang sudah kita blok akan terpisah menjadi satu-satu bagian, tidak tergabung lagi. Kemudian kita trim.
Baik, setelah rapi seperti ini kita akan trim juga pada sisi kubusnya. Kita trim supaya sisi kubusnya ini terlihat dengan jelas. Baik, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan menghubungkan pada lingkaran besar tersebut ke lingkaran kecil yang ada pada samping kiri dan samping kanan. Langsung saja dengan kita menggunakan tools polyline, kita akan hubungkan untuk garis titik ini, sama kita hubungkan garis titik pada lingkaran paling besar pada sisi kanan dan kiri. Lalu kita tarik lagi garis pada ujung terluar. Tarik garisnya, kemudian kita akan tarik garis lagi ke bawah hingga mentok pada. Kemudian langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan melakukan offset terlebih dahulu. Kita akan offset terlebih dahulu yaitu garis. Kita akan melakukan fillet. Kita klik R, masukkan radiusnya itu 20, dan kita pilih objek yang akan kita fillet. Kemudian untuk membuat garis dalamnya kita akan melakukan offset saja biar memudahkan. Kita pilih objek yang akan kita offset. Kita offset yaitu sebesar 7,5 mm. Akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan offset lagi dalam itu sebesar 4 mm, dan garis sisi miringnya juga kita akan offset dalam 4 mm. Kemudian langkah selanjutnya akan kita lakukan hal yang sama pada sisi sampingnya. Kita fillet dengan ketikan R, masukkan radiusnya 20. Kita fillet terlebih dahulu bagiannya. Sebenarnya kita buat garis terlebih dahulu biar memudahkan. Kemudian kita fillet, masukkan radiusnya 20. Kemudian kita offset ke dalam. Dan untuk sama seperti yang di samping kanan, kita akan offset lagi sepanjang 4 mm, kemudian garis lengkungnya juga kita offset ke dalam 4, dan garis alasnya kita offset ke dalam 4, kemudian garis sisi miringnya kita offset ke dalam 4. Kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan menghapus garis-garis yang tidak diperlukan dengan cara klik tool trim.
Setelah kita trim semua pada garis bantunya, kemudian kita akan membuat garis melengkung, yaitu kita menggunakan tools SP-Line Fit pada tools draw. Kita taruh titiknya pada di sini, kemudian kita tarik ke bawah untuk membuat garis lengkungnya. Kita sesuaikan saja seperti gambar. Enter. Kemudian kita trim untuk garis-garis yang ada dalam lingkaran tersebut. Setelah di trim, kemudian kita akan membuat garis lingkaran tersebut menjadi putus-putus. Pilih property, kemudian kita pilih order, kemudian load, kita cari isodes, kita klik OK. Kita kembali lagi. Di sini sudah terlihat ada garis putus-putusnya. Kemudian kita akan mengatur scale-nya, yaitu kita atur scale-nya itu 2. Maka akan terlihat seperti ini. Kemudian langkah yang akan selanjutnya kita kerjakan, yaitu kita akan mengarsir daerah tersebut. Kita menggunakan tools hatch pada menu draw, kita klik hatch, kemudian kita arahkan kursor ke objek tertutup pada 2 dimensi yang akan kita arsir di sini. Kemudian pada tipe arsirannya saya memilih ANSI 32, dan untuk scale-nya di sini saya menggunakan 0,45 mm. Kemudian kita klik enter. Kita close hatch creation. Maka untuk soal 1 pada modul 3, yaitu membuat objek dan memodifikasi objek dimensi, sudah selesai. Langkah-langkah yang saya beritahu. Maka ini untuk hasil akhir gambar dari objek yang saya buat untuk modul 3 pada soal 1. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya lakukan, yang saya beritahukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan untuk soal 2 saya serahkan kepada partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awal Aditya dengan NIM 2309036002 dari kelompok 2.1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan untuk pengerjaan modul 3 pada soal yang kedua. Langkah yang pertama, kita buka software AutoCAD-nya terlebih dahulu, lalu kita klik menu New untuk membuat workspace baru. Selanjutnya, kita mengetikkan keyword units. Untuk mengatur unitsnya terlebih dahulu, kita atur precision-nya ke 0,00 atau 2 angka di belakang koma. Langkah yang pertama, kita buat garis bantu menggunakan line atau polyline juga bisa, dengan jarak 210 mm. Bisa di-zoom saja jika terlalu kecil. Kedua ujungnya ini akan menjadi titik pusat untuk dua lingkaran pada objek gambar. Selanjutnya kita buat lingkaran sebesar radiusnya 30, 26, dan juga diameternya 30. Kita buat terlebih dahulu dengan radius 30.
Lalu kita buat dengan radius 26. Selanjutnya kita buat lingkaran menggunakan diameter yaitu 30. Lalu lingkaran kecil yang ada di dalamnya menggunakan diameter 8. Begitupun yang di sebelahnya. Kita buat 30 terlebih dahulu, lalu kita buat 26, lalu kita buat diameter 30 dan juga 8. 30 juga 8. Baik, untuk selanjutnya kita akan buat lingkaran yang lebih besar di bagian tengah dengan radiusnya yaitu 61 mm. Titik pusatnya berada di tengah-tengah garis bantu. 61. Bisa juga ditambahi garis bantu pada diameter lingkarannya untuk mempermudah nantinya. Selanjutnya kita akan tarik garis singgung untuk menghubungkan ketiga lingkaran ini. Ikut juga untuk lingkaran yang di sebelahnya. Lalu kita tarik garis singgung untuk menghubungkan kedua lingkaran kecil ini. Baik. Untuk yang selanjutnya kita bisa buat lingkaran yang berada di bagian bawah objek menggunakan garis bantu yaitu sepanjang 35 mm. Jadi titik tengahnya nanti akan menjadi titik ujung garis bantu akan menjadi titik tengah bagi lingkarannya. Kita buat dengan radius 18. Lalu dengan diameter 25. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membuat objek dengan menggunakan tools array pada lingkaran ini. Kita buat bentuk segi 6 terlebih dahulu menggunakan tool polygon. Kita pilih sisinya 6. Lalu kita tentukan titik tengahnya. Kita pilih panjang sisinya yaitu 4. Selanjutnya kita klik pada bagian objeknya, lalu kita gunakan polar array, lalu kita klik pada bagian tengah lingkaran. Begitupun untuk objek yang di sebelah kanan, tapi bentuknya sedikit berbeda, yaitu bentuk segitiga. Sama, kita gunakan polygon juga, lalu kita pilih sisinya 3 sesuai dengan jumlah sisi segitiga. Kita sesuaikan
dengan panjang 6 agar tinggi keseluruhan segitiganya menjadi 9 sesuai pada soal. Baik, untuk yang selanjutnya pada bagian bawah kita bisa gunakan bentuk lingkaran atau circle dengan radiusnya 4 mm. Sama, kita gunakan tool array juga untuk menyesuaikan pada soal. Selanjutnya itemsnya kita kurangin ya sesuai pada soal, yaitu 4 item saja. Angka besar objeknya sudah jadi, lalu kita buat sisi dalam objeknya terlebih dahulu. Kita tarik terlebih dahulu garis bantu pada bagian atas lingkaran sepanjang 45 mm ke kanan dan juga 45 mm ke sebelah kiri. Sampai kiri juga 45. Kita buat lingkaran dengan radius 5 terlebih dahulu. 5 dengan diameter 20. Lalu kita tarik ke bagian atas garis bantunya sepanjang 26 dan ke bawah juga 26. Baik, kita akan buat lingkaran juga dengan diameter 20 pada bagian atasnya menggunakan tool circle yang 2 point. Itu pun pada bagian bawahnya. 20. Selanjutnya kita bisa tarik garis singgung yang menghubungkan kedua lingkaran tersebut. Jika garis bantunya cukup mengganggu, kita bisa trim saja terlebih dahulu yang sudah tidak dibutuhkan, menyesuaikan pada soal. Untuk selanjutnya kita akan membuat objek di sebelah kirinya. Kita tarik juga garis singgung pada lingkaran yang di dalam. Sebelum itu kita buat terlebih dahulu lingkaran yang berada di tengah atas objek dengan radius 18. Lalu kita trim saja.
yang sudah tidak diperlukan lagi, sudah tidak mengganggu. Baik, selanjutnya kita taruh di garis singgung di sini untuk membantu. Selanjutnya pada bagian bawah juga kita tarik garis singgung. Setelah itu kita buat lingkaran terlebih dahulu di bagian atas ini dengan radiusnya 28. Untuk membuatnya kita berikan jarak menggunakan garis bantu yaitu 4 mm sesuai jarak pada soal. Garis bantunya dibuat 4 mm. Atas juga kita buat 4 mm. Baik. Nah, selanjutnya itu kita akan buat sebuah lingkaran dengan diameternya 28 menggunakan tool circle yang 2 point. Selanjutnya bisa kita tarik saja garis singgung untuk kedua lingkaran ini, tegak lurus ke bawah. Selanjutnya di sebelah sini juga. Kita tarik. Bagian atas bisa ditrim saja garis bantu yang dirasa cukup untuk mengganggu. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan tool fillet dengan radius 3 mm untuk memfilet pada bagian-bagian tertentu sesuai pada soal. Di sini, sebelah kanan sini juga. Lalu di sini. Selanjutnya di bagian bawah. Bawah sini juga, dan di sebelah sini. Seperti ini garis yang kurang panjang
panjang, jadi kita bisa perpanjang terlebih dahulu. Baik, sudah kita pilih terlebih dahulu, lalu bisa kita trim garis-garis yang sudah tidak diperlukan. Objek yang di sebelah kiri ini sudah jadi. Kita bisa gunakan objeknya untuk di copy ke sebelah kanan. Pastikan semua objeknya terselection dengan baik. Lalu kita paste, dan setelah itu kita gunakan tool mirror untuk mencerminkan. Lalu kita geser saja. Sesuaikan titik lingkarannya di ujung garis bantu tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita bisa buat objek yang ada di tengah sini. Tapi sebelum itu kita akan fillet juga bagian di atasnya dengan radius 3 mm. Untuk objek di bagian atas objek gambar menggunakan tool Spline Fit. Lalu selanjutnya diarsir menggunakan tool Hatch. Kita buat langsung saja. Selanjutnya kita buat juga di bagian kanan objeknya sama seperti tadi. Untuk bentuknya bisa disesuaikan saja pada soal. Lalu kita trim bagian-bagian yang berlebih. Untuk selanjutnya kita gunakan tool Hatch yang tipe AN SI32, menyesuaikan juga pada soal.
Kalau kita bisa sesuaikan di sini itu sekitar 0,45, yang hampir mirip dengan soal itu 0,45. Nah, baik. Selanjutnya bisa kita ubah line type-nya untuk lingkaran yang di sini menggunakan isu 02 W1. Kita ganti saja. Berlaku juga pada bagian lingkaran yang lain. Baik, untuk tahap finishing kita akan trim semua garis yang sudah tidak dibutuhkan lagi, seperti garis bantu, lingkaran, dan lain sebagainya. Baik, untuk penggambaran objeknya sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya untuk pengerjaan modul 3 pada soal yang kedua. Semoga bermanfaat. Saya atas nama kelompok dan pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.